Merlin Livani, gadis penyandang tunanetra yang berusia 28 tahun yang berasal dari Medan. Ia mendirikan Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Harapan Baru yang diperuntukkan bagi anak-anak disabilitas. Yayasan yang bertempat di Jalan Sei Batang Sarangan Medan ini dibangun pada 2014 silam bersama dengan rekannya Lidawati Agustin Kua. Memiliki keterbatasan tidak serta-merta menjadikan Merlin tidak bisa melakukan hal baik untuk sekitar. Tak hanya sebagai founder, Merlin juga aktif menjadi salah satu pengajar di yayasan yang ia dirikan. Ia juga memiliki cita-cita ingin mengubah stigma masyarakat terhadap anak-anak disabilitas bahwa mereka tetap bisa berguna layaknya orang normal. Merlin juga merupakan seorang public speaker dan motivator yang sudah banyak mengisi acara di perusahaan yang terdapat pada kota-kota besar yang ada di Indonesia. Ya, jadi sekolah kami kalau Harapan Baru itu pertama dirintis 2014. Ya, tapi kalau resmi secara hukum terdaftar di Kemenkumham sebagai yayasan itu tahun 2019. Tepatnya tanggal 10 April itu. Kalau untuk murid, kita tuh nggak bisa banyak ya. Saat ini ada 5. Yang 5 ini tunaganda semua, mereka sekolah. Ada yang ke-6, satu lagi itu kursus bahasa Inggris. Sore hari dia. Tapi kalau tim pengajar itu ada 2 orang yang tunanetra, ada 2 orang yang awas, jadi ada 4. Tapi kalau di kantornya ya ada orang lagi gitu. Ya kalau bicara soal lika-liku panjang lah ya, karena kan pendirinya ini 5 orang tunanetra semua ya. Pada saat pertama mendirikan pasti kepercayaan masyarakat. Kalian nggak melihat bagaimana kalian mau mengajari anak-anak ini. Itu yang pertama pasti ya. Baru kedua, anak-anak kita nih banyak yang nggak bisa bicara, sedangkan kami gurunya nggak melihat. Jadi itu kayak mengasah kepekaan kami loh untuk mengetahui apa sih yang mereka ingin komunikasikan ke kami. Tapi seiring berjalannya waktu, kami bisa sama-sama memahami loh gitu. Baru kemudian pasti di pendanaan juga ada kendala. Bagaimana ya kita tunanetra sambil ngajar akhirnya kami juga yang mengumpulkan dana. Karena siswa kami itu nggak semua berbayar. Ada yang subsidi silang dia sifatnya. Kalau dia nggak mau bayar kita cari bantuan donatur atau kita genapi dari uang sekolah teman-temannya yang berbayar. Nah kendala yang paling besar kita hadapi tahun ini ketika kita ingin meresmikan yayasan menjadi SLB, itu ada peraturan dari Kemendikbud ya, ada Permendikbud nomor 25 tahun 2018 itu menyatakan bahwa setiap yayasan kalau mau mendirikan satuan lembaga pendidikan itu harus punya tanah atas nama yayasan. Nah di kami ini sulit lah, termasuk sulit karena gedung sekolah pertama itu statusnya pinjam, gedung sekolah yang baru sekarang pun statusnya pinjam juga karena pendirinya pastinya ya kita tunanetra kita terbatas ya. Ya semoga adalah affirmative action yang meringankan sedikitlah persyaratan seperti ini gitu. Karena kepedulian. Kami 5 orang semua adalah figur tunanetra yang masing-masing di bidangnya punya keahlian tersendiri. Tapi kami berpikir gini, kami kenapa bisa punya keahlian seperti sekarang? Dasarnya adalah kami bersekolah. Kami mempunyai pendidikan. Tetapi anak-anak ini banyak sekolah yang tidak mau terima karena case-nya atau kasusnya mereka ini kan ganda ya. Kurikulumnya beda, cara pengajarannya beda dan tidak semua orang paham. Kami juga mempelajari kurikulumnya lama. Jadi itu yang mendasari kami ya, kepedulian kami terhadap mereka bahwa harus ada keadilan. Kami bisa sekolah, mereka harus bisa sekolah juga. Pembelajaran kita itu ada 4 aspek. Pertama adalah to live, bagaimana kita beradaptasi, melakukan kegiatan yang bersifat kemandirian. Yang kedua to love, anak-anak yang kita nggak melihat ini ya, anak-anak kami ini. Kalau dia tidak melihat, kok kita aja sih tutup mata gitu kan, ada orang baru, pasti kita takut. Apalagi mereka ada sebagian yang nggak dengar, atau ada yang kecerdasannya di bawah, sehingga mereka takut orang baru, tidak pandai bersosialisasi. Disitulah to love ya diterapkan bagaimana mencintai diri sendiri, mencintai sesama, berinteraksi baik individu maupun kelompok. Yang ketiga to play.
Jadi anak-anak kita kalau nggak melihat dikasih mainan ya segoni pun, mereka nggak ngerti ini mau diapain. Ada yang cuma diketuk-ketuk, dibalik-balikin. Tapi kita harus mengajarkan mereka cara bermain. Mobil-mobilan gimana sih maininnya, gitu. Terus gendang-gendangan gimana sih maininnya, masak-masakan gimana sih, sehingga mereka bisa menciptakan waktu luang yang positif. Tidak hanya putar-putar atau melakukan gerakan-gerakan yang tidak ada artinya, gitu. Dan yang terakhir adalah to work. Kita kerja ya. Setiap orang yang lahir itu harus bisa mandiri suatu hari nanti. Begitu juga dengan anak-anak kami. Mungkin orang berpikir, gimana anak kalian yang nangis saja, yang nggak melihat, yang nggak mendengar bisa bekerja. Semuanya adalah tergantung pendidikan lagi. Jadi di sekolah ada diajarkan bagaimana supaya seseorang kelak bisa bekerja, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Kami murni ingin bekerja untuk pemerintah, supaya pemerintah dan masyarakat bisa bergandengan tangan mewujudkan anak-anak yang berbudidaya, anak-anak yang mandiri kelak. Makanya sekolah kami ada charter workshop. Jadi walaupun pemerintah nggak bantu untuk saat ini, ya kita tetap punya niat yang sama seperti dulu, yaitu kita bantu pemerintah. Kalau untuk orang tua anak-anak tentu sangat terbantu ya. Bagaimana anak-anak mereka yang dari nol, berbicara masih belum 2 arah, masih 1 arah, cenderung membeo. Ada yang jalan aja susah, tapi hari ini mereka banyak kemajuan, banyak yang bisa dibanggakan ya. Ketika anak emosi, orang tuanya aja bisa meneteskan air mata gitu. Saya ingin ajak masyarakat, kita semua harus percaya, anak yang lahir di dunia ini tuh ada potensinya. Mau seberat apapun disabilitas mereka, kalau dikasih kesempatan, setidaknya ada hal-hal kecil yang mereka lakukan yang berarti untuk diri mereka dan pasti berarti untuk orang tua murid gitu. Kalau untuk orang tua kami sendiri ya, kita bisa katakan bahwa orang tua dari para guru sebagian pasti bertanya ya, kalian ngapain sih ngajar anak ini gitu. Mereka kan nangis-nangis saja, emangnya ada masa depan untuk mereka. Tetapi seiring berjalannya waktu, mata dari orang tua kami sendiri pun terbuka dan melihat, oh ternyata mereka bisa melakukan sesuatu. Karena itu, ayo kita sama-sama buka mata juga, buka hati kita dan memberikan kesempatan yang sama untuk mereka gitu. Harapan saya kelak sekolah kami itu sesuai dengan namanya, harapan baru, yaitu memberikan satu pengharapan yang baru untuk setiap anak-anak yang mungkin ditolak dari sekolahnya, yang mungkin dianggap orang tidak berpotensi, sehingga kelak bisa mewujudkan apa yang menjadi impian keluarganya dan apa yang menjadi impian dari anak itu sendiri. Untuk teman-teman yang tunanetra tunggal, yang mungkin nggak bisa sekolah karena ada keterbatasan ekonomi, fasilitas dan sebagainya, sekolah itu penting. Berpendidikan itu penting. Gak ada yang bilang sekolah gak ada guna. Tetapi ketika kita tidak mampu memperoleh pendidikan yang tinggi itu, setidaknya kita harus memulai. Apa sih yang kita harus perbuat dengan keadaan kita yang sekarang? Kita mampu apa? Itu dulu kita lakukan. Kalau sudah ada uangnya, mungkin sudah ada rezekinya, ya kita bisa lanjutin lagi kan pendidikan itu. Jadi jangan nyerah, apa yang kita punya kita berikan. Jangan duduk berpangku tangan aja. Bangkit, berdiri, lakukan apa yang kamu bisa supaya hidupmu berarti untuk sesama. Ya, melalui yayasan ini bisa tumbuh semakin banyak harapan dan semangat ya di antara baik itu orang tua maupun anak itu sendiri dan juga kami untuk bisa berbuat yang terbaik dalam mencapai semua visi dan misi kami ya, yaitu mencapai kemandirian dan juga keberdayaan dari masing-masing siswa yang hadir atau dipercayakan kepada kami. Kita berikan yang terbaik yang bisa kita berikan, jangan berfokus pada apa yang kita tidak punya, tapi cobalah berfokus pada apa yang kita miliki. Kalaupun kita mungkin mengalami kesulitan dalam hal memperoleh pendidikan atau memperoleh untuk mengakses sekolah karena faktor ekonomi ataupun jarak, tapi kita punya semangat dan semangat itu bisa menjadi modal yang paling kuat buat kita dan untuk melakukan atau mencapai satu kehidupan atau apa yang kita mau gitu ya. Merlin ingin membuka wawasan dan kesadaran masyarakat bahwa anak-anak disabilitas tidak butuh dikasihani,
tapi mereka butuh diberdayakan. Ia pun berharap pemerintah juga bisa sadar dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak disabilitas, contohnya fasilitas yang memadai. Dengan itu pula, tentu akan semakin menunjang anak-anak disabilitas untuk tetap hidup dengan lebih baik.